Halo, salam jumpa kembali di channel saya kali ini. Keluarga sebagai basis utama yang mendukung kehidupan gereja, maka 50 pasangan suami adalah seorang prodiakon bersama istri mengikuti pembinaan yang diselenggarakan Kanwil Kemenak, khususnya pembimbing masyarakat Katolik di Provinsi Banten. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Pakon Prime di Jalan Dan Mogot, Kota Tangerang, tanggal 23 sampai dengan 24 Juni 2023, yang diikuti perwakilan dari 16 paroki di wilayah Keuskupan Agung Jakarta dan Keuskupan Bogor. Berikut liputan yang disampaikan oleh seorang prodiakon dari Paroki Santo Gregorius Agung Kota Bumi, Tangerang. Bernadette dengan megahnya berdiri. Jadi begitu Bapak dan Ibu, maka sengaja suami istri juga dikumpul. Makanya saya diajak, ada laki-laki, Pak Mimas, prodiakonnya laki-laki, tapi yang lain habis itu. Oh tidak bisa, harus pesanan. Ada tujuan saya. Karena apa Bapak dan Ibu? Nah, Bapak dan Ibu ini ada yang bahasa prodiakon, mungkin di paroki lain atau di paroki lain, apa namanya? PLB, pelayan luar biasa, coba luar biasa. Tuh, hati-hati dengan itu. Nah, Bapak ini, pilihan ini, suami-suami Bapak dan Ibu. Prodiakon juga di paroki lain ada perempuan kan, ada kan? Ada, tapi sengaja dulu saya panggilin laki-laki dulu. Pingin dengan biliknya masing-masing. Supaya, coba kalau suami itu bertugas tidak didukung oleh istri, masalah gitu. Karena semua gerak. Baru nggak di sini. Ya. Istrinya mendukung kerjaan suaminya ini yang notabene pelayanan ini untuk yang semuanya Bapak dan Ibu layani bukan untuk tuh. Nah, harapannya jangan coba mengundurkan diri dari pelayanan. Nanti Tuhan mengundurkan diri dari Bapak dan Ibu. Ini pelayanan ini. Bapak dan Ibu, Tuhan sudah memberikan berkat berlimpah-limpah kepada paling tidak saya bisa kopinya. Kita ini berdoa sukses saudara. Saya banyak teman enggak ini suku dan saya sebutkan nanti silakan bukan bisa apa namanya saya tukar pendapat. Ini pernah dengar kan viral yang di Cilegon itu? Yang nggak viral beberapa bulan yang lalu itu yang KBB. Ngeri, tapi gereja Katolik aman di situ. Padahal di situ ada besar paroki. Nah ini mereka ini. Dan ada perbedaannya yang buktinya 2 pasang. Itu juga perjuangan. Bapak Uskup yang namanya maju Bapak Uskup sama Uskup Paskalis Bogor nambah ada paroki. Maka barat tanggung jawab saya di situ. Jodanya hati-hati itu Cilegon. Larang itu. Sampaikan kepada besar parokinya. Ya Pak Cilegon. Nah tuh. Nah inilah Bapak dan Ibu, karena kita gereja Katolik itu satu tubuh. Itu jangan hanya berteori saja kita kadang-kadang. Siapa lu. Padahal Katolik itu satu tubuh. Nah, apalagi untuk di Banten Bapak dan Ibu ya. Maka harapan saya Bapak dan Ibu dengan pertemuan ini. Nah, sengaja saya rancang lama ini. Ya, sehingga bertemulah kita hari ini. Jangan lihat dulu ilmunya Pak, tidak ada yang baru di muka bumi. Hanya polesan. Sakramen dari dulu sampai sekarang 7 tidak ada dampak. Tapi bagaimana memoles itu
Ya, jangan lihat dulu punya akal begini-begini saja. Kita kalau ini kadang-kadang idealisnya tinggi. Loh, makanya Bapak dan Ibu sengaja saya bikinkan situ. Nanti mencair lah ya, mencair. Ya, silakan Bapak dan Ibu sehingga kayak pengalaman. Nah, inilah tempatnya kita fasilitasi Bapak dan Ibu ya. Jadi saya punya program satu lagi yang belum saya terlaksana, itu biarawati. Suster belum pernah sejak mereka keluar. Apa kata mereka, Pak Mas? Kami belum pernah. Maka kamu pikir kalau boleh ini bulan depan biarawati yang ada di Banten pembiaraan tidak bisa dicampur itu biarawati. Turut hadir Romo Yohanes Suparto, Fikjen Keuskupan Bogor, dengan mengusung tema Perutusan Keluarga Katolik dalam Hidup Menggereja. Acara dibuka Osner Purba selaku pembimbing masyarakat Katolik Provinsi Banten, penyelenggara agama Katolik di Kemenak Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Kita ikuti Banten, ya. Nah, karena dengan ini lagi mereka bisa keluar. Saya bikinkan surat resmi kepada pimpinan semua dan mereka senang hati dengan itu sehingga bisa mereka pergi ke sana. Saya bilang, suster, kayak laut aja dulu suster supaya mereka kalian bisa di sana berenang saya bilang. Tapi ditambah dengan pengalaman kita datangkan. Nah, termasuk tarik nanti besok narasumbernya itu Pak Haji saya bawa Ketua MUI Banten. Saya nggak paham dia. Ada biarawati ini kekayaannya Katolik gitu. Sehingga jangan mereka dengan melihat ucapan kau ini. Nah, begitu. Sehingga masyarakat paham. Nah, nanti akan saya lakukan. Ya, dan narasumbernya akan Muslim. Tapi tetap dia hari ini Katolik. Begitu ya. Lagi berkeluarga kenapa harus tapi bagaimana kalau prodiakon ini? Maka saya bikin surat saya kepada pastor karena saya bermitra dengan pernah saya bukan paroki dan bukan pas saya mereka paroki yang ada ini tapi mana terkait bikin namanya musuh dua kalau tidak jalan suku di sana ya anak sedekah mama oleh sukunya masing-masing akhiri seluruh rangkaian kegiatan yang diselenggarakan mulai sore sampai dengan besok. Kami akan menimba inspirasi dan juga kekuatan dari keluarga Kudus Nazaret. Putramu sendiri hadir untuk pertama kalinya mengubah air menjadi anggur. Pada saat itu Tuhan pesta kehabisan anggur dan putramu campur tangan dan bisa meminum satu gelas. Momennya apa? Marilah bersama kami dan berikan berkat-Mu pada serta juga keluarga Katolik. Hanya yang pertama bisa hadir kembali dalam setiap peristiwa yang kami alami hari ini. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa dengan perantara Kristus. Apa itu tujuan perkawinan Katolik? Suparta, Fikjen
Keuskupan Sufragan Bogor. Ada yang mau menjawab? Iya, mendapatkan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan. Baik, terima kasih Pak. Romo Yohanes Suparta. Ternyata nggak tepat kan ya? Sudah berapa tahun di sini yang menikahnya paling lama berapa tahun di sini? Ya Bu? Hah? Keturunan. Untuk keturunan ya? Oke, untuk keturunan. Ya, ada sedikit benarnya, tapi belum lengkap. Kesejahteraan, keselamatan. Ternyata belum ada yang pas. Romo Yohanes Suparta, Fikjen Sufragan Keuskupan Bogor. Cara kita beriman itu menentukan cara kita hidup. Kalau kita paham iman kita, maka hidupnya akan sesuai dengan iman itu. Ini sekali lagi, pemahaman yang benar, yang tepat, itu juga akan menentukan pula realisasi yang pas pula. Lalu kita akan mulai masuk pada keluarga. Nah, kita tahu Bapak Ibu, keluarga itu mempunyai peran yang besar dan menentukan dalam pembentukan pribadi, pembangunan masyarakat, dan peradaban. Nah, untuk pembentukan pribadi saja ini sangat besar peranannya. Saya ambil contoh keluarga saya sendiri. Saya itu 6 bersaudara, saya anak keempat. Saya 6 bersaudara. Nah, saya waktu SD sampai SMA itu biasa masuk ranking dari belakang. Nah, tetapi saya SMA di seminari ya, SMA di seminari. Tapi semua ada anak beberapa begitu, remaja ada 1, 2 dan sebagainya. Misa harian harus dilayani juga. Misa harian 5 itu sudah banyak. Kadang yang datang satu, jadi saya misa berdua. Saya nggak ngerti dia ngomong apa, dia juga nggak ngerti saya ngomong apa. Kan Itali masih kacau kan ya. Nah, ini karena memang sekali lagi ketika keluarga tidak memperhatikan pewarisan iman ini, ya kita tidak boleh menuntut anak bisa beriman dengan baik. Nah, maka mau dikatakan bahwa betapa besar peran keluarga baik bagi pribadi, gereja maupun masyarakat. Nah, kenapa kemudian juga masyarakat kalau tadi contohnya gereja ini ya? Ini yang namanya partnership. Tetapi juga menjadi tidak benar kalau istri tidak pernah nyuci baju. Yang nyuci bajunya adalah suaminya terus. Itu namanya apa namanya? Sosis. Suami takut istri. Ya nggak begitu juga itu maksudnya. Tapi nggak apa-apa sekali-sekali kalau istrinya sedang capek atau apa segala macam, suami yang nyuci. Begitu. Dengarkan itu lagi. Paling gampang laundry, nah itu mah nggak bagus. Lalu companionship, kumpanis itu bahasa dari bahasa Latin kumpanis, bersama-sama dalam roti. Roti itu gambaran dari kebutuhan hidup. Jadi berbagi dalam kebutuhan hidup yang mendasar. Lalu friendship menjadi teman ya, menjadi teman itu yang apa namanya? Teman itu kan yang paling dipercaya. Maka dalam konteks perkawinan pun yang paling mungkin menyakiti adalah pasangan. Ketika dia mengkhianati pertemanan, ketika tidak bisa dipercaya, ketika membicarakan kejelekan ke orang lain. Yang paling gampang saya ambil contoh, saya pernah memberi rekoleksi keluarga begitu ya. Lalu kemudian pas paginya, saya datang pagi, lalu kemudian ditanya, Bu, gimana tadi malam nyenyak? Gitu ya. Ibunya dengan santai menjawab, gimana nyenyak, bapaknya ngorok terus. Langsung bapaknya itu mukanya berubah.
sebagai teman tidak tepat seperti itu. Hasil ya hal sederhana, tapi pertemanan menjadi pribadi yang bisa dipercaya itu harus, apalagi bagian terakhir perhatian, care. Kalau tidak ada care satu sama lain, kebaikan tidak tercapai. Nah, lalu prokreasi. Prokreasi itu menjadi bukan sekedar rekan kerja Allah, tetapi rekan pencipta. Karena melalui Bapak Ibu, Allah menciptakan pribadi. Di sana unsur yang menyertai in humano modo, dalam cara manusiawi. Maka gereja menolak nanti efeknya begitu. Gereja menolak yang namanya alat kontrasepsi, bayi tabung dan sebagainya. Karena harus in humano modo, cara manusiawi. Cara manusiawi itu Bapak Ibu tahu sendirilah manusia itu seperti apa. Lalu kemudian ada self giving, bahwa melalui hubungan seksual suami istri itu adalah bentuk pemberian diri. Dan namanya pemberian diri itu tidak bisa dibagi-bagi. Maka gereja selalu mengatakan universal, apalagi dalam hidup sosial juga, dan tidak kalah dalam religius. Nah, ini tujuan perkawinan. Baru tujuan perkawinan saja kan sudah banyak. Baru mulai sadar, iya kan ya. Ternyata saya nggak ngerti apa. Ternyata selama ini saya menjalani saja, tapi kadang-kadang tidak tepat. Nanti ingat ya, perkawinan ada tiga: bonum, conjugum, kreasi dan edukasi. Dalam bonum conjugum harus ada yang namanya bonum volere, partnership, companionship, dan itu harus ada. Kalau sudah tidak peduli sama lain dan ada perpecahan antara, itu tanda kutip kelihatan aslinya. Sungguhkah menjaga ini atau tidak? Kalau hanya kebanyakan dimarahi terus, pertanyaannya menjaga, menyatakan atau mengkomunikasikan kasih atau tidak? Begitu. Nah, si suaminya pipis, lalu si istrinya kan menemani, dan karena susah payah segala macam, istrinya itu membantu. Tapi apa yang terjadi? Istri itu didorong, dipukul sama suaminya. Tapi istri itu dengan setia tetap pegang lagi segala macam. Bagi saya itu, saya lihat begitu, saya lihat sendiri, itu tanda kutip sesuatu yang luar biasa dari si istri. Kalau tanda kutip marah, tersinggung, bisa dia tinggalin, dibantuin malah orang mukul. Istri enggak, tetap diaja sambil tetap bawa lagi ke bis. Itu kan biasa. Nah, ini saya yakin adalah orang yang sungguh membawa. Lahir tanggal sekian nggak bisa. Bayi itu punya sangatnya sendiri, punya waktunya sendiri, punya saatnya sendiri. Begitu juga mati, punya waktu sendiri, saat sendiri, dan hanya Tuhan yang tahu. Jadi sekali lagi, tidak perlu buru-buru ya. Tidak perlu buru-buru. Oh, Tuhan ini lebih baik mati saja. Emang kamu kira mati lebih baik? Nyusahin nanti. Sudah mati malah nyusahin. Itulah yang terjadi dalam gereja dengan urusan seksi kematian ya. Itu ribetnya minta ampun, itu bisa jadi masalah besar itu. Padahal orangnya sudah mati loh. Sama pernah terjadi di satu paroki. Ada orang meninggal karena kontaknya ke saya sampaikan, tinggalnya di mana Pak, ini. Saya kontak ketua lingkungannya. Pak, ini ada yang meninggal begini. Oh itu ini Romo, itu yang kemarin itu daftar itu susah itu yang kemarin sudah diantar formulir segala macam, ditemuin saja susah Romo. Terus saya bilang gini, Pak, orangnya sudah mati Pak. Ngapain ribut, saya bilang gitu. Orangnya sudah mati, mari kita urus, kita kubur, saya bilang gitu. Jadi jangan dikira mati itu sederhana ya, membuat masalah mati itu. Jadi biarkan waktunya Tuhan saja gitu ya, nggak usah cari-cari. Nah, lalu kemudian keluarga dalam panggilan keluar itu tadi, dalam melakukan atau pelayanan tertentu, itu saya juga melihatnya dua. Banyak. Tapi kalau misalnya sekarang, kenapa biasanya
di paroki-paroki itu requiem saja sama pastor, nanti untuk